Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai seorang pribadi manusia, Anda, saya, serta kita semua boleh memiliki cita-cita dan merencanakan segala sesuatu serta melaksanakannya. Tetapi jangan sampai kita sebagai orang beriman melupakan doa di dalam pelaksanaan rencana kita. Agar segala sesuatu yang kita lakukan sungguh berakar dan beralas dalam kasih dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, sehingga kita tidak mudah tersakiti ataupun mengalami keputusasaan, karena kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Kristus Putramu Engkau mengatur segala langkah kehidupan dunia. Semoga kami boleh memahami dalam pikiran dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tiada batas di dalam menapaki persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa masing-masing dari kita tentu memiliki suatu rencana, suatu impian dan cita-cita di setiap lembaran kehidupan kita. Paulus hari ini mengajak dan mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa di dalam pelaksanaannya Anda, saya, serta kita semua masih memerlukan doa. Doa membuat kita semakin kuat, semakin murni di dalam pelaksanaannya. Doa berguna bagi si pendoa dan mereka atau siapa dan apa yang didoakan. Tinggal bagaimana kita berdoa. Apakah kita berdoa membiarkan rencana Allah terjadi, ataukah membiarkan ambisi mengendalikan cara hidup kita hingga akhirnya Anda, saya, serta kita semua melupakan hidup doa. Seringkali di dalam rencana usaha yang melupakan doa, kita akan jatuh pada yang namanya kesombongan, keangkuhan, merasa segala sesuatu yang telah diperjuangkan itu berkat usahanya sendiri. Melalui doa mengajak kita untuk merefleksikan bahwa kesuksesan yang terjadi karena ada kerjasama antara Anda, saya, kita semua, dan sesama kita, serta berkat serta rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Karya dan rencana yang kita laksanakan di dalam doa menjamin bahwa kita semua melakukan, beralaskan, dan berakar dalam kasih Tuhan. Sehingga Anda, saya, serta kita semua tidak mudah putus asa atau sakit hati hanya karena apa yang kita rencanakan, hanya karena apa yang kita impikan tidak terwujud seperti apa yang kita bayangkan. Kita melakukan segala sesuatunya karena hanya untuk Tuhan. Maka kita tidak akan mudah sakit hati karena diejek atau tidak ditanggapi oleh sesama kita. Sebagaimana ditegaskan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus mengingatkan dan mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk
melihat secara positif pertentangan atau konflik yang mewarnai dan ikut ambil bagian di dalam sejarah kehidupan kita. Bagi Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai murid-Nya, mestinya setiap hari Anda, saya, serta kita semua harus memikul salib, yaitu senantiasa mau bersikap rendah hati, terus-menerus dimurnikan meskipun harus melalui pertentangan atau konflik di dalam hidup kita. Jika tidak ada konflik di dalam setiap pelaksanaan dan karya, maka seringkali yang terjadi ketika ada kesalahan, semua orang diam dan kesalahan itu akan berulang dan terus-menerus terjadi hingga akhirnya seolah-olah yang salah itu menjadi sesuatu yang benar. Bahkan mungkin banyak dari kita memilih untuk lari dari konflik atau menghindari konflik. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik. Karena melalui konflik kita dimurnikan. Melalui konflik kita menjadi tahu siapa yang setia, siapa yang memperjuangkan kebaikan, dan siapa yang memperjuangkan kejahatan dan hidup di dalam kebohongan. Konflik membuka tabir realita yang seringkali membuat kita mungkin terasa sakit karena ada begitu banyak mata melihat, dan kita pun melihat ada begitu banyak pribadi yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sahabat, teman, orang yang disayangi, tetapi mengkhianati kita. Tetapi melalui konflik itu pula Anda, saya, serta kita semua dimurnikan. Untuk siapakah kita ikut ambil bagian dalam pelayanan? Untuk siapakah kita menjawab panggilan ya, baik untuk hidup keluarga dan hidup sebagai seorang religius? Kita diingatkan, jika kita hanya menjalankan atau bercita-cita karena supaya dipuji, supaya dianggap orang yang paling berjasa, supaya dianggap bahwa kalau tidak ada saya di tempat ini maka tidak jalan, maka ada yang salah di situ. Cara berpikirnya ada yang tidak tepat di situ. Karena segala sesuatunya berjalan karena adanya kemurnian hati di dalam pelayanan. Karena adanya kemauan untuk menerapkan apa yang benar di hadapan Tuhan, meskipun kita harus melaluinya dan melalui dalam sebuah konflik. Konflik memurnikan kita. Konflik membuat kita semakin dewasa. Konflik membuat kita semakin tajam di dalam membuat solusi dan kebijakan di dalam hidup kita. Diam bukan berarti tidak ada persoalan, dan konflik bukan berarti semuanya adalah sesuatu yang buruk dan harus dipertentangkan. Seringkali konflik membuat kita mengerti apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Pengaduan dan juga pertentangan menjadikan kita untuk berani melihat adanya ketidakberesan dan ketidakselarasan di setiap keputusan yang sudah diambil. Maka diperlukan yang namanya evaluasi. Jika Anda, saya, serta kita semua selalu lari dari konflik, yang terjadi adalah kesalahan itu tetap terulang terjadi dan tidak ada yang berani untuk memulai. Maka Yesus menegaskan, sebagai murid Kristus kita harus menjaga agar api yang sudah dilemparkan itu tetap menyala. Api kebenaran itu tetap berkobar di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita merencanakan dan melakukan segala karya dan usaha kita bawa dalam doa. Agar apa? Agar kita tidak mudah putus asa hanya karena mengalami kegagalan. Agar kita betul-betul melandaskan segala karya, cara hidup kita dalam kasih. Sehingga
kita selalu melaksanakan segala sesuatunya di dalam ketulusan dan keikhlasan. Akhirnya kita mampu untuk memilah dan menentukan mana yang baik untuk gereja, mana yang baik untuk keluarga, mana yang baik untuk komunitas, dan saat mana kita menentukan untuk pelayanan tanpa harus membuat begitu banyak hati yang terluka. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali dengan alasan agar tidak membuat hati terluka, kita menghindari konflik dan mendiamkan apa yang salah. Padahal pembiaran justru akan meninggalkan luka yang mendalam. Konflik memang terasa menyakitkan atau bahkan mengeluarkan tetesan air mata. Tetapi ketika konflik itu terselesaikan dengan baik, menjadikan pribadi kita semakin dewasa, semakin mengenal siapa Anda, siapa saya, siapa kita, dan siapa sesama kita. Hingga akhirnya justru kedamaian yang luar biasa yang akan dirasakan. Maka janganlah takut untuk menghadapi konflik di dalam hidup kita. Selesaikan dan bawalah di dalam doa, karena doa berguna bagi si pendoa dan mereka yang didoakan. Karena doa selalu menjadi kekuatan yang bisa kita andalkan di dalam menapaki persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.